Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعزة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء على مرضاته. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bersyukur pada Allah dengan ucapan qaul alhamdulillah rabbil hidayah taufik inayah ma'unah dari Allah, nikmatnya yang luar biasa tanpa putus kepada kita sehingga kita bisa hadir malam hari ini, diberikan kesempatan kembali oleh Allah di malam Sayyidul Ayyam. Kita munajat berzikir pada Allah, berdoa kepada Allah dengan wasilah mudah-mudahan dari asbab kita berdoa berzikir ini semua hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semua Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita mudah-mudahan senantiasa jadi anak turunan yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pada kita sekalian umatnya. Jamaah sekalian majelis taklim An-Nur malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dulu kayak kita majelis ilmu ini adalah dalam rangka kita ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya inilah jalan kita, thariqah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesempatan untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah adalah nikmat yang luar biasa sehingganya hidup kita bermanfaat insya Allah. Ngaji nggak perlu lama, nggak perlu banyak-banyak, cepat, singkat, tepat, pulang bawa ilmu manfaat. Ngaji singkat, cepat, tepat, pulang bawa masih berkat juga. Kalau berkat mah udah pasti. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait yang ketempatan rumahnya sebagai majelis ilmu, majelis zikir kita, majelis doa kita. Kita doakan Bapak Ustaz Arif dan keluarganya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Amin. Tapi baru saja nambah lagi rezeki diberikan oleh Allah berupa anak keturunan lengkap sudah. Berarti kalau laki sudah, perempuan ya, saat ini perempuan ya 2 ya. Alhamdulillah. Kayaknya udah penasaran lagi, udah laki perempuan juga penasaran lagi. Dan pada Allah yang pengen punya anak lagi, mudah-mudahan secepatnya diberikan anak keturunan putra putri yang saleh dan salehah. Insya Allah. Juga yang saya hormati, saya muliakan guru saya Ustaz Syahid Mata Allah Tuli Hayati, mudah-mudahan senantiasa Allah diberikan nikmat sehat, afiat, nikmat panjang umur, berkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Bapak Dicandi, doakan beliau mudah dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Nazri, orang tua saya, Bapak Purnomo, Bapak Rasto, Bapak siapa lagi? Bapak Nadiman, ya, Bapak salam kenal Bapak Selamat, Bapak Maman. Asal dari mana Pak? Dari Jakarta. Ya, alhamdulillah nambah lagi jamaah kita. Udah bersyukur ya Allah. Mudah-mudahan keberkahan tambah lagi buat kita dengan hadir Bapak Muhammad di majelis kita. Alhamdulillah. Tak lupa Sayyidul Majlis yang suka ngasih motivasi buat kita, semangat buat kita untuk takdir, Bapak Haji Asdian. Amin. Yang keseluruhannya tidak dapat saya rangkai, saya tata namanya, mudah-mudahan semuanya dalam rangka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir selalu sehat, berpanjang umur, berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita selepasnya Maulid ada
ada asar yang kita amalkan dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya malam hari ini yang pernah kita bahas dulu sebetulnya adalah berkaitan tentang bagaimana sunnah Nabi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya sampai di depan wajahnya, sehingga wajahnya tiada dia melihat kecuali kedua tangannya, seraya dia mohon kepada Allah di dalam kedua tangannya itu hanya pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua tangan kalau orang berdoa itu harus mengangkat, jadi paling di depan wajahnya, kemudian hanya pandangan mata itu ke depan telapak tangannya, seolah-olah hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya amin, A-nya panjang, min-nya panjang. Karena dengan demikian arti sesungguhnya adalah ya Allah, kabulkanlah doa kami, terimalah segala doa kami. Amin, amin. Bahkan orang dulu amin ya Allah, amin ya Allah, begitu aja. Ada ya Allahnya. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Begitu baik, putus-putus. Orang sekarang doa putus-putus. Amin, amin, amin. Ada yang panjang A-nya, ada yang panjang min-nya, ada yang pendek bener amin, amin. Udah kesal banget itu mana? Udah kesal sama kepanjangan doa yang mimpin itu. Amin, amin begitu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang kita pelajari malam hari ini berkaitan tentang doa. Jadi angkat tangannya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau doa kita betul-betul akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan separuh-separuh yakinnya. Kalau orang kagak yakin kan ngaprak ke bawah gitu. Jadi apa namanya? Ya udah mau diterima kagak syukur gitu. Soal orang gitu. Kalau begini udah namanya niat orang, namanya berdoa kepada Allah. Niat. Ya. Mudah-mudahan malam majelis taklim malam Jumat An-Nur kalau berdoa semuanya insya Allah seperti doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insya Allah. Baik, kita bertambah akidah kita melalui Asmaul Husna kita yang kita lalui minggu lalu berkaitan yang lalu tentang Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Sekarang itu setelah Ar-Razzaq ada yang namanya nama terbaik Allah Al-Fattah. Apa itu Al-Fattah? Allah Maha Pembuka. Apa yang dibuka? Tentunya kebaikan buat kita semua. Insya apa yang dibuka? Rahmatnya Allah buat kita. Di rumah ini kalau buat ngaji majelis taklim begini buat kebaikan, pasti malaikat rahmat turun ini, masuk ke dalam ini. Sayang kita kagak melihat baik. Malaikat ngapain? Pengen sama-sama duduk di majelis ilmu. Malaikat tadi pengen banget. Kalau ada majelis taklim, malaikat nungkik itu sayap-sayapnya, dia pengen nuntut ilmu. Bayangin. Kalau malaikat aja segitu taatnya kepada Allah, patuhnya kepada Allah, nggak pernah maksiat kepada Allah, masih pengen nuntut ilmu. Maka manusia yang dosanya sabar, istighfar kagak, taubat kagak kadang-kadang. Anu majlis taklim kagak doyan, majlis zikir kagak doyan. Mau kemana kita nantinya? Mau mata yang mana, mau lisan yang mana kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu. Mata pernah di majlis taklim, lisan pernah di majlis taklim, duduk pernah di majlis taklim. Semua ini jadi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini bakalan jadi saksi bahwa kita pernah ada di majlis taklim. Ya. Kalau malaikat saja begitu semangatnya untuk menuntut ilmu, apalagi kita sebetulnya harusnya. Jadi dibuka oleh Allah, nggak ada yang ditutup oleh Allah. Solusi jalan terbaik kehidupan kita sebetulnya kita dapat. Ya. Kalau rezeki mah udah pasti, cuman berkahnya yang dia mau. Karena Ar-Razzaq Allah Maha memberi rezeki. Mau siapapun, mau kafir, mau beriman, pasti dikasih rezeki. Cuma
kalau dibuka sama Allah pintu rezekinya itu berarti ada dua, antara dia berkah atau jadi musibah. Makin diberikan oleh Allah, makin dia dekat kepada Allah, makin ibadah kepada Allah, itu namanya nikmat. Alhamdulillah. Kalau diberikan makin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi justru makin jauh kepada Allah, itu bukan nikmat, tapi melainkan itu namanya istidraj. Istidraj. Artinya diberikan nikmat rezeki oleh Allah, tapi untuk menjauh, semakin jauh kepada Allah. Na'udzubillah min ya, Bapak minta solusi kehidupan ya, rupanya ini nyari-nyari duit akhir-akhir itu ngapa jadi susah. Solusi yang terbaik itu Allah itu Al-Maha Al-Fattah, Allah Maha Pembuka. Jadi kalau pengen dibukain, ya curhatnya sama Allah. Kalau emang perlu kesah, ya, kalau bahasa milenialnya itu anak-anak zaman sekarang bilangnya andilau. Orang hidup andilau, antara dilema dan galau. Ngeluh aja, nggak ada senang-senangnya, nggak ada syukur-syukurnya, ngeluh aja. Capek banget rumah gue kerja begini mah, ya mudah-mudahan ampun. Ya, rezeki kenapa-napa segini-gini juga, ngeluh aja dulu. Maka kalau pengen dibuka segala sesuatu oleh Allah, maka kita dekat kepada Allah Subhanahu. Allah Maha Pembuka. Selanjutnya Al-Alim, Allah Maha mengetahui apa saja yang hambanya tidak ketahui, Allah Maha mengetahui. Innallaha ma'ana, Allah selalu menyertai kita. Ya. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Senantiasa kita dalam pengawasan Allah, CCTV-nya Allah. Maka nggak ada yang luput nanti di pintu-pintunya surganya Allah atau pintu nerakanya Allah di Lauh Mahfuz, catatan-catatan kehidupan amal-amal kita. Nggak bisa kita mengelak. Kenapa saya masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah? Padahal saya adalah bagian dari orang-orang yang beribadah. Kata-kata, sholatmu bohong, sholatmu dusta. Bacaan Quranmu, tadarusmu dusta. Sedekahmu segitu banyaknya dusta. Kenapa dianggap dusta dari Allah? Karena segala sesuatunya tidak lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu kita baca tiap waktu, tiap sholat. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, semuanya karena Allah. Kalau apa ngapain makanya karena Allah. Allah tahu. Ya. Maka kita khawatir betul. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, ya, di masjid-masjid, di rumah-rumahnya Allah, yang udah kita capek luar biasa segala macamnya, tapi kita masih manfaatkan diri kita untuk ibadah pada Allah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai itu sia-sia di hadapan Allah. Allah bilang bohong, Allah bilang dusta. Maka lurusin niat, perbaharui niat, itu penting. Maka kalau di majelis taklim banyakin niat aja udah. Tapi niatnya niat yang baik, banyakin niat aja udah. Dan yakin betul saya pulang dari sini pada berkah pasti insya Allah. Amin. Sehat makin sehat. Amin. Umur makin panjang. Keberkahan rezeki makin ditambah. Yakin, yang akidah kita hanya kepada Allah. Yakin kita hanya kepada Allah. Pasti itu akan diijabah di qaul Allah Subhanahu wa taala. Intinya al-alim, kalau Allah Maha mengetahui, manusia kalau tadi dibilang kadzab, dusta, maka lawan itu dengan siddiq, dengan selalu berucap jujur, berbuat jujur, berbuat yang benar. Orang dulu Pak ilmunya sedikit, emang sekolah susah dulu mah, benar. Ngaji ya jauh, ustaz, guru, kiai ya jarang. Dia mau ya jalan dulu jauh semua. Belum nggak ada angkot, nggak ada BCD, nggak ada NMAX, nggak ada mobil kan. Orang dulu tuh jalan kaki menuju itu.
Ya wajar kalau dia ilmu cuma sedikit, tapi ilmu yang sedikit kalau orang dulu langsung manfaat, langsung dipraktekin. Bismillah aja udah yakin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yakin orang sekarang guru banyak, sekolahan banyak, apa-apa buat ngejar ilmu banyak. Ngapa emangnya? Berkahnya kagak dapat. Kadang-kadang kalau sama guru takzimnya kagak ada. Nuntut ilmu sama guru kadang-kadang kalau kayak begini praktis. Habis pulang beda itu guru namanya kurus amat ya. Kagak gemuk tuh. Perkara cuma di situ doang perkara. Berkah langsung putus, langsung hilang. Kenapa? Tadi nuntut ilmu 1 jam, ilmu segitu banyaknya yang harus menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Habis putus itu keberkahannya karena dia ngomongin gurunya. Atau dia punya adab di depan gurunya seperti apa? Maka kalau saya ngaji di depan guru saya, diajarin bapak saya, bahkan dulu bapak saya kalau ngajar saya kayak apa itu? Mantap mata dia aja kita udah gak berani. Apalagi kalau udah dia marah. Belajar kita dulu adab duluan, akhlak duluan yang diajarin. Masya Allah. Duduknya kita orang dulu nggak ada orang yang duduk ilmu itu duduk donjoran di depan guru nggak ada. Anak sekarang itu di kelas, ya, di sekolah itu tidur depan guru bisa jadi adik. Bahkan bawa tikar dari rumah. Coba anak sekarang itu. Kasih tahu Pak, kalau habis ngaji dari sini, ntar pulang ke rumah punya anak yang masih sekolah. Nah, begitu kasih tahu. Kamu jangan sekali-kali putus keberkahan kamu dari guru karena asbab kamu amal-amal perbuatan kamu di sekolah yang ya semena-mena. Itu bocah bawa gitar dalam kelas, ya Allah, guru dianggap apa itu? Bawa tikar Pak. Bapak bisa bayangin orang bocah sekolah bawa tikar dari rumah, bahkan bantal ditaruh di dalam tasnya itu. Entar kalau bilang ngantuk-ngantuk dikit, bocah sekarang kan sekolahnya dari jam 7 sampai jam 3 tuh. Udah capek luar biasa, guru juga ngerti. Maka guru cari cara metode supaya itu anak-anak masih semangat. Guru tuh tahu persis karena dia setiap saat, setiap waktu dia pernah pengalaman itu. Ya, bantulah guru dengan kita sebagai orang tua. Kalau habis dari majelis taklim begini dapat ilmu, kita sampaikan ke anak dan istri kita. Alhamdulillah. Jadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kamu orang yang jujur, ucapan benar, jangan suka bohong. Fa innal birra fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya orang jujur, orang benar itu pasti akan menjadi wasilahnya kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebaikan pasti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini hadis. Wa iyyakumul kadhib. Tapi jauhilah olehmu sifat dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu bohong itu pasti akan berdampak jelek. Dan wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan setiap yang jelek-jelek, yang enggak baik, pasti ngarahnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Jangan anak kita, jangan sampai dia bohong. Sekali bohong maka satu kebohongan akan mengakibatkan kebohongan yang lain. Pak Purnomo kemana ini? Ada? Nggak ada? Mana? Sakit? Padahal sehat. Ya. Purnomo ono, bocah sekolah. Sakitnya apa? Sakit perut. Padahal sehat. Udah 2 tuh bohongnya tuh. Udah berobat apa belum? Udah sih, udah dibawa ke klinik. Obatnya apa? Terus itu pasti satu kebohongan akan berdampak bohong yang lain. Dosanya makin nakal orang nggak kayak gitu. Ini kita laki punya bini atu aja udah. Punya bini atu aja udah. Itu udah pasti bohong. Kecuali contohnya yang baik. Kalau ada yang baik,
Kata guru saya, kalau bisa nyari istri itu, kalau mau lebih dari satu, jangan dua. Berapa? Kalau Al-Quran nyuruhnya 4, kata guru saya 11. Sebab istri Nabi 11. Coba itu. Sebab dari 11 itu istri sempurna. Ada yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begini, ada yang alim, ada yang soleh, ada yang begini. Semua lengkap. 11. Dua pakai belagu. Ya begini dua. Ya bohong mulu makan besar. Ini muda dikasih dia duit. Jenggot. Bohong lah kita. Harus dikasih apa-apa ke bini. Rumah sebelah sono, rumah sebelah sini. Adil itu bukan yang begitu cara dalam syariat. Bini 2, bini 3, bini 4. Adil itu sesuai. Bini pertama anaknya berapa? Dia justru lebih banyak. Anak kedua bininya berapa? Baru 1. Berarti dia lebih kecil dari bini yang muda. Bukan sama rata. Justru orang membagi sama rata. Bini 2, bini 3, bini 4 disamaratain. Justru kan menurut syariat Islam nggak adil. Wah, kacau dah kalau ngomong nikah lah. Macam-macam lah. Gurunya itu baru atu aja kurus kering begini pak. Bini gemuk alhamdulillah, berarti kita bisa apa namanya? Dia yang bisa ngurusin kita mah. Bisa mungkin. Ya Allah. Itu. Jadi Allah Maha tahu segala sesuatu. Allah tahu kita dulu saling begini, tahu. Nggak ada yang bisa sembunyikan dari Allah. Baik zahir kita, batin kita, apa lagi Allah tahu. Hati kita yang ikhlas sama yang nggak ikhlas Allah tahu. Maka jangan sampai kita nanti di lauh mahfuz catatan kita di atas di akhirat nanti semuanya disebut kadzabta. Oh dusta kamu itu. Kamu ibadah dusta. Kamu majlis taklim itu dusta. Kamu menuntut ilmu itu dusta. Kamu itu ikhtiar nyari rezeki yang halal yang baru kayak itu yang banyak dusta. Jangan begitu kita nanti di hadapan Allah. Ya Pak, insya yang penting mengaji aja dulu dah ya. Kita mau ngamalin kayak gimana kayak yang penting ilmu udah dapat dulu. Urusan praktek ya pelan-pelan. Semua juga nggak instan, nggak langsung berubah gitu aja. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih sehat, yang penting kita ada waktu ya ibadah. Sebab mati al-maut ya tiba-tiba, mati datangnya tiba-tiba, kita nggak tahu. Ya. 2 almarhum itu buat pelajaran buat kita di majelis al-maut. Ya Pak, ya nggak? Iya. Mudah-mudahan beliau dapat rahmat dan maghfirah. Terus kita doain dia anaknya putus. Terus kita baca Yasin, kita sebut nama dia. Almarhum mengajarkan kita bahwa hidup itu harus siap-siap. Orang mati itu ngajarin kita bahwa kalau hidup itu kudu siap-siap. Sebab enggak kita waktunya kapan, tempatnya di mana, lagi ngapain, nggak ada yang tahu. Syukur-syukur makanya kata guru-guru kita mati sesuai kebiasaannya. Kita biasa ngaji, mati dengan keadaan ngaji begini. Karena matinya orang ngaji bakalan kagak ditanya lagi sama malaikat munkar nakir, begitu kata Kiai. Jangan macem-macem mereka. Saya matinya lagi ngaji. Bahkan orang bodoh ngaji terus tapinya sampai akhir hayatnya masih dalam keadaan bodoh, tapi ngajinya nggak pernah putus. Nanti dilanjutkan itu ngajinya sama malaikat. Kenapa emangnya? Supaya dia nanti di akhirat, kehidupan alam berikutnya di akhirat, dia sudah keadaan alim menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat masih ngajarin kita di alam kubur. Pengen? Ini memang kagak pengen nggak? Pengen digeding gitu kan alam kubur. Yang pengen digedingnya doang. Nikmat alam kubur tuh ternyata ada bagian kayak begitu. Kita diajarin supaya kita pintar, supaya kita nanti di dalam pandangan Allah kita bukan golongan orang-orang yang jahil, tapi orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, sungguh diangkat derajatmu dari imanmu dan juga dari ilmumu beberapa tingkatan. Di orang beriman, orang berilmu diangkat derajatnya sama Allah. Insya dan akan keluarga kita mudah-mudahan ahli-ahli ilmu, ahli-ahli iman, ahli-ahli ibadah. Insya Allah. Baru jam 9 seperempat. Ngaji kan biasanya jam 1. Kalau nonton dangdut baru 15 menit baru pemanasan. Tukang gendang baru bedak gitu. Kita lanjutkan kaidah sholat kita, fikih sholat kita. Kemarin terakhir bahas tentang sering ingat rumah Ustaz. Jadi yang salah-salahan begini. Nantinya ilmu baru jadi manfaat kalau langsung dipraktekin. Kemarin kita niatkan, belajar niat yang menjadi syarat niat cukup 3 sebetulnya, qasdut, ta'yin, wal fardiyah. Jadi orang nyebut aku niat salat fardu zuhur cukup segitu sah. Ya, aku niat salat fardu maghrib wa akbar sah. Itu diakhir. Wa tuzanna idhafatan lillahi ta'ala khurujan min khilafin man awjabaha. Dan disunahkan untuk mengikuti kalimat itu lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala ya. Aku niat sholat fardu maghrib lillahi ta'ala gitu. Ya, cukup tuh, sah tuh sholat. Sah. Wa tusannu niyatul istiqbalul kiblat, dan disunahkan berniat menghadap kiblat, wa adadi rakaat, dan menyebutkan bilangan rakaat. Jadi menghadap kiblat, menyebutkan rakaat, bilangan rakaat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau bisa sih secara ilmu lebih baik kita lengkapin semua. Aku niat salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Saya ulangin. Aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Menjadi imam karena Allah Ta'ala. Menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu dah gampangannya kalau bahasa Indonesia. Memang itu harus ada di hati itu. Ngapain nggak ada di hati nggak sah salat. Nggak sah. Belas Pak? Belas? Insyaallah. Wa tuzannu nutqan bimamri qabla takbiratul ihram li zaid lisan qalbi. Disunnahkan melafazkan niat dengan lisan untuk membantu lisan akan hati. Maka ada orang tua kita dulu ngajarin guru-guru kita, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Diajarin enggak? Kalau mazhab Imam Syafi'i masih diajarin. Kalau di luar mazhab Imam Syafi'i, dia hanya niat ketika takbiratul ihram. Niatnya di hati doang. Muhammadiyah dia nggak ada begini-begini. Usolli nggak ada tuh. Yang adanya itu dia pas takbiratul ihram, Allah, aku niat sholat fardu maghrib. Begitu dong. Ya Pak. Mayoritas orang Indonesia itu mazhabnya yang pertama datang membawa Islam, mazhabnya Imam Syafi'i. Kayaknya si Masyari rahimahullah ta'ala. Kalau mengaji di bawah siapa? Wadaniha takbiratul taharumin, dan bermula rukun sholat yang kedua, dimasuk ke rukun sholat yang kedua. Kalau yang pertama
Niat. niat. Yang kedua takbiratul Ikhram. ihram. Dikhabarin karena ada hadis Rasulullah SAW al-muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya ini hadis sahih. Idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kalian hendak mendirikan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Saya tanya sekarang, orang salat sunnah, salat fardu, pada takbir apa enggak? Kadang-kadang salat tiba mengangkat tangan